Halo, selamat malam. Suara saya terdengar? Halo, terdengar jelas Mbak Rara? Jelas? Oke, kita tunggu sampai 21.15 ya. Kalau misalkan belum pada datang juga, mungkin kita refresh mata pelajaran yang kemarin. Makasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah 21.15, mari kita mulai kelasnya ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena siswanya yang masuk baru 3 orang, mungkin sambil menunggu yang lain kita mengingat kembali pelajaran kemarin yang udah kita pelajari ya. Kemarin itu kan kita udah belajar mengenai bilangan berpangkat ya. Ada berpangkat bulat, ada berpangkat bulat positif, negatif, dan sebagainya. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan contoh-contoh soal latihan dari yang kemarin. Modulnya udah punya semua belum? Sudah ya? Coba dilihat modulnya halaman 15. Di sini kita lihat, kita coba di soal nomor pertama dulu ya, sambil menunggu yang lain. 29 miliar sama dengan 2 kali 10 pangkat 10, 29 kali 10 pangkat 10, 2,9 kali 10 pangkat 10, atau 290 kali 10 pangkat 10.
Iya, selamat malam juga, Mbak. Silakan mengikuti ya. Oke, untuk soal nomor 1, ada yang bisa menjawab? Coba kita lihat di sini. Di sini nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kalau misalkan mau ditulis menjadi 29 kali 10 pangkat 9. Tapi berhubung nggak ada di pilihan, maka kita geser lagi jadi 2,9 kali 10 pangkat 10. Kenapa kok 2,9? Begini, misalkan kita punya 29 miliar. Kita hitung dari belakang dia jaraknya berapa sampai ke urutan ke angka 2. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di sini sehingga kita punya 2,9 dikali 10 pangkat 10. Selamat malam, Mbak Siti. Gak apa-apa. Jadi sudah jelas belum kenapa 2,9 kali 10 pangkat 10? Jelas ya. Kemudian kita lanjut. Yang lainnya sudah mengerti kenapa 2,9 kali 10 pangkat 10? Belum. Jadi kan tadi kan di soalnya itu ada 29 miliar. Nolnya kan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ditanya 29 miliar itu berapa pangkat berapa sih? Kalau disederhanakan kan capek nulis nolnya banyak. Jadi bisa kita sederhanakan sebagai berikut. 29 miliar nolnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita hitung dari belakang jarak dari 0 terakhir ini sampai dengan angka 2 ini berapa sih? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di sini, kita kasih koma. 2,9 kan jadinya. Jadi kita punya 2,9 dikali 10 pangkat 10. Sampai sini ada yang bingung atau enggak? Sudah jelas ya? Jadi kalau misalkan ada perpangkatan, kita hitung aja dari belakang ada berapa jaraknya. Terus nanti cari di pilihan deh, ada nggak jawabannya. 2 kali 10 pangkat 10 nggak bisa karena di sini adalah 2 dan 9. 29 kali 10 pangkat 10 tidak bisa karena kalau mau 29 dia harus 10 pangkat 9. 29 kali 10 pangkat 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih koma di sini, sehingga 29 kali 10 pangkat 9. Maka yang C jawabannya salah. Yang D, 290 kali 10 pangkat 10. Oh, nggak bisa, karena kalau mau 290, maka harus 290 dikali 10 pangkat 8. Kenapa 8? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih koma jadi 290 kali 10 pangkat 8. Sampai sini mengerti semua?
Kemudian, kalau misalkan ada yang belum mengerti, tolong ditanyakan saja ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini soalnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kita lihat, kita punya 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2. Rumusnya yang mana? Yang soal nomor pertama apa soal nomor kedua? Kalau soal nomor pertama, nggak ada rumusnya sih. Oh, bab 1 semuanya. Kalau gitu kita sambil ngerjain soal, kita sambil mengingat lagi ya rumus-rumus yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita lihat ada 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3, kemudian semuanya ini dipangkatkan lagi menjadi 2. Caranya kemarin gimana cara ngerjainnya? Karena dia merupakan bentuk perpangkatan, maka cara mengerjakannya harus dikalikan. 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi 3 pangkat 3 dikalikan 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 6. Sampai sini sudah ingat rumus yang kemarin? Jadi kalau misalkan ada perpangkatan begini, maka cara penyelesaiannya adalah pangkatnya dikalikan. 2 dikalikan 2 dan 2 dikalikan 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 6. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kalau ini kan jawabannya adalah B. Ya. Kemudian kita lihat di soal nomor 3 ada bentuk sederhana dari A pangkat 5, B pangkat 2, A pangkat 5, B pangkat 2, dikalikan A pangkat 2, B pangkat 5, dibagi AB pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita kerjakan dulu satu-satu. Jadi kita kerjakan dulu pembilangnya, baru kemudian kita kerjakan penyebutnya. Kemarin kalau misalkan ada perkalian dengan konstantanya yang sama, kemarin itu tinggal ditambahkan saja kan ya? Jadi A 5 ditambah 2 dikalikan B 2 ditambah 5. Kemudian ini karena ini dipangkatkan, jadi kita kalikan kayak yang tadi. Ini kan AB pangkat 2 sama dengan A pangkat 1 B pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 3, sehingga menjadi A pangkat 3 B pangkat 6. Kenapa 6? Karena 2 dikali 3. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah di sini A pangkat 7 B pangkat 7 per A pangkat 3 B pangkat 6.
A pangkat 7, B pangkat 7, per A pangkat 3, B pangkat 6. Nah, di sini bisa disederhanakan lagi nggak? Oh, bisa, karena sekarang ini operasi yang berlaku adalah operasi pembagian, di mana sama-sama A, sama-sama B, cuma dia bilangan pangkatnya saja yang berbeda. Jadi, untuk menyederhanakannya menjadi A pangkat 7 dikurangi 3, B pangkat 7 dikurangi 6, sama dengan A pangkat 4, 7 pangkat 1. B pangkat 1. Jadi, jawaban yang benar adalah yang A. A pangkat 4, B pangkat 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Kenapa kok bisa begini? Kemarin Mbak Islamiah lihat video rekamannya? Belum ya? Karena sepertinya masih banyak yang lupa, jadi kita ulang aja dari pertama ya, secara sekilas. Jadi, di semester ini, di pertemuan ini di pertemuan kemarin kita kan sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu ada bilangan berpangkat bulat positif, bulat negatif, berpangkat 0, dan berpangkat dalam bentuk pecahan. Nah, apa sih bilangan berpangkat bulat positif? Bilangan berpangkat bulat positif itu adalah bilangan yang pangkatnya bulat dan bernilai positif. Contohnya gimana? Contohnya adalah 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 0,5 pangkat 5. Lihat di sini, pangkatnya itu selalu bulat dan bernilai positif. Contohnya, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa 4? Karena 5-nya ada 4. Kenapa 3? Karena 5-nya ada pangkat 3. Begitu juga dengan M. M-nya ini ada 8, sehingga menjadi M pangkat 8. Kalau misalkan dituliskan dengan rumus, maka rumusnya menjadi A kali A kali A kali A dan seterusnya sama dengan A pangkat M, di mana M itu menunjukkan seberapa banyak nilai A yang disebutkan dalam perkalian tersebut. Sampai sini jelas ya, bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian ada lagi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama ada penjumlahan. Bilangan berpangkat, pangkatnya bisa dijumlahkan. Kita lihat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 7. Hanya dalam bentuk perkalian, di mana bilangan yang bilangan yang mempunyai pangkatnya ini nilainya sama. Kalau misalkan nilainya di sini 2, di sini 3, maka nggak boleh dijumlahkan, karena dia sudah berbeda. Jadi, dua-duanya harus sama, dan kalau ada perkalian baru bisa ditambahkan, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian, kalau misalnya ada pengurangan, itu kalau bentuknya dalam pembagian. Jadi misalkan ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka pangkatnya ini bisa dikurangkan. Kalau misalkan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 bisa dikurangkan juga nggak? Nggak bisa, karena hanya bisa dalam bentuk pembagian. Yaitu 2 pangkat. Contohnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian ada lagi perkalian. Perkalian ini
bisa dioperasikan apabila ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya, ada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini dipangkatkan lagi dengan 3, menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan 64. Kemudian kita juga kemarin belajar mengenai bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan supaya bisa diselesaikan dengan mudah, karena kan seperti kita tahu kan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kalau 2 pangkat min 1 berapa? Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, maka untuk membuat lebih mudah, 2 pangkat min 1 diubah ke bentuk pecahan menjadi 1 per 2 pangkat 1. Bagaimana kalau 2 pangkat min 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan berpangkat 0. Berapapun nilainya, mau dia 1 miliar, mau dia 100, mau 1 juta, kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti akan 1. Kemudian ada lagi bilangan berpangkat dalam bentuk pecahan. Nah, jadi misalkan kita kan tahu, misalkan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu, antara 1 sama 2 ini kan pasti ada bilangan lagi, yaitu setengah misalnya. Kemudian 2 pangkat setengah itu berapa? Nah, kan bingung. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi, 2 pangkat 1 ada di dalam akar, kemudian penyebutnya menjadi nilai akarnya. Sama dengan akar 2 dari 2 pangkat 1. Kemudian kalau misalnya ada soal, misalnya di sini 5 pangkat 3 per 2 bagaimana? Sama dengan 5 pangkat 3 yang di dalam akar, kemudian penyebutnya menjadi nilai akarnya. Jadi, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3. Kemudian 3/1/4 sama dengan 3 pangkat 1 di dalam akar. 4-nya menjadi nilai akar. Sampai sini jelas ya? Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai operasi bentuk akar dan aplikasi sederhana. Mungkin dari ulasan materi kemarin masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi ke operasi bentuk akar? Halo, ada yang mau ditanyakan? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Halo, sudah jelas ya? Atau suara saya tidak terdengar?
Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita kembali lagi untuk membahas soal-soal. Berhubung materinya cukup banyak, jadi kita selesaikan dulu materi pertemuan kedua ini, baru setelah selesai kita bahas lagi soal-soal sebelumnya. Setuju ya? Oke. Kalau gitu kita masuk ke operasi bentuk akar. Nah, kan kemarin kita kan sudah belajar bagaimana perpangkatan dalam bentuk akar. Sekarang kita belajar mengenai operasi bentuk akar. Ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Sekarang kita belajar mengenai penjumlahan terlebih dahulu. Misal, saya punya A akar Q ditambah B akar Q sama dengan A ditambah B akar Q. Syaratnya, nilai di dalam akar harus sama. Kalau dia Q sama-sama Q, kalau M sama-sama M, kalau A sama-sama A, kalau 2 sama-sama 2, kalau 3 sama-sama 3, dan seterusnya. Contohnya, saya punya 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Kita lihat di sini sama-sama akar 2. Akar 2 di sini dan akar 2 di sini. Sehingga bisa kita jumlahkan 3 dan 2-nya. Menjadi 3 ditambah 2 akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 5 akar 2. Ingat ya, syaratnya harus sama-sama akar 2, pokoknya di bilangan pertama dan bilangan kedua akarnya harus sama. Kemudian saya punya lagi 1 akar 6 ditambahkan 4 akar 6. Kita lihat di sini sama-sama akar 6, sehingga angka depannya 1 dan 4 bisa ditambahkan. Menjadi 1 tambah 4 dikalikan akar 6 menjadi 5 akar 6. Kemudian, kalau akarnya tidak sama bagaimana? Ya tidak bisa ditambahkan. Syaratnya akarnya harus sama. Kalau akarnya tidak sama, khusus untuk operasi penjumlahan ya, untuk penjumlahan saja tidak bisa. Penjumlahan dan pengurangan tidak bisa. Kemudian saya punya lagi 5 akar 8 ditambah 6 akar 8. Kita lihat di sini sama-sama akar 8. Sehingga bagian depannya bisa kita jumlahkan menjadi 5 tambah 6 dikalikan akar 8 sama dengan 11 akar 8. Sampai sini untuk operasi penjumlahan bentuk akar ada yang mau ditanyakan? Paham? Yang lainnya bagaimana? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke bentuk pengurangan. Sama seperti penjumlahan, nilai dalam akar ini sama-sama harus mempunyai nilai yang sama. Contohnya, A akar Q dikurangi B akar Q sama dengan A dikurangi B dikalikan akar Q. Kita lihat di sini sama-sama Q, sehingga A bisa dikurangi dengan B. Jadi, A kurang B akar Q. Analoginya seperti ini. Misal ya, saya punya 2X ditambahkan 3X, maka hasilnya adalah 5X. Karena di sini nilainya sama-sama X, sehingga dia sama, sehingga menjadi 5X. Contohin lagi nih ya, contoh lain, analogi lain. Misalkan saya punya 2 permen ditambahkan 3 permen, maka hasilnya adalah 5 permen. Kita anggap saja X ini sebagai permen. Nah, kita juga bisa menganggap akar Q ini sebagai
permen misalnya, kalau misalkan bingung. Jadi misalkan ada A permen dikurangi B permen sama dengan A dikurangi B permen. Kemudian, selamat malam Mbak Airin, silakan mengikuti. Kemudian, saya punya contoh di sini ada 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kita lihat di sini sama-sama akar 2 dan akar 2. Sehingga bisa kita kurangi depannya. 3 dikurangi 2 dikalikan akar 2 sama dengan 1 akar 2. Selamat malam Mbak Kalista, silahkan mengikuti. Kemudian, saya punya 1 akar 6 dikurangi 4 akar 6. Loh, ini bagaimana, Bu? Ini yang pertama 1, yang kedua 4. Nah, nggak apa-apa, kita kurangi aja 1 dikurangi 4 sama dengan minus 3. Jadi, minus 3 akar 6. Syaratnya, yang di dalam akar ini harus sama ya nilainya. Kemudian, ada 6 akar 8 dikurangi 5 akar 8 sama dengan 6 kurang 5 akar 8 sama dengan 1 akar 8, atau untuk lebih singkatnya cukup dituliskan akar 8 saja, tidak apa-apa. Sampai sini operasi pengurangan ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Contohnya seperti permen tadi ya, 2 permen ditambah 3 permen, karena dia sama-sama permen, maka bisa ditambahkan menjadi 5 permen. 2x ditambah 3x, karena dia sama-sama x, bisa ditambahkan menjadi 5x. Oke, kemudian kita lanjut ke operasi perkalian. Di sini ada contoh P akar N, akar pangkat akar N dari P, akar N dari P dikalikan akar N dari Q sama dengan akar N dari P dikalikan Q sama dengan akar N PQ. Nah, untuk perkalian, syaratnya adalah bilangan akarnya ini, N ini harus sama. Kalau di dalam akarnya itu tidak sama, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nilai akarnya ini harus sama. Akar N dari P dikalikan akar N dari Q sama dengan akar N dari P kali Q sama dengan PQ. Jadi yang di dalam ini boleh dikalikan. Kemudian di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh akar 2 dikalikan, nggak ada suaranya ya. Ini kayaknya karena masalah koneksi deh. Akarnya itu maksudnya, misalkan akar pangkat 3, akar 3. Akar 3 dari 8, misalkan gitu. Akar 3 dari 9, misalkan gitu. Oke, kita lanjut ya. Misalkan di sini ada akar 2 dikalikan akar 3, maka cara penyelesaiannya adalah akar 2 dikalikan 3 sama dengan akar 6. Kenapa kok boleh dikalikan? Karena dia sama-sama akar pangkat 2 dari, sama-sama nilainya adalah akar pangkat 2. Di sini 2, di sini 2 nilainya. Kemudian di sini ada lagi 6 kali akar 6 dikalikan akar 5 sama dengan akar 6 kali 5 sama dengan akar 30. Kemudian ada lagi akar 3 dikalikan akar 5 sama dengan akar 3 dikali 5 sama dengan akar 15.
Dari sini ada yang mau ditanyakan masalah perkalian. Syaratnya adalah nilai akarnya ini harus sama. Kalau tadi yang menjadi masalah adalah nilai yang di dalam akarnya. Kalau yang sekarang nilai yang di luar akarnya, katakanlah nilai yang di luar akarnya untuk mempermudah mengingat. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita sudah bisa lanjut ke pembagian? Sudah jelas? Untuk panga, maksudnya panga? Jadi, Mbak Siti sudah jelas? Iya, akar yang di luar. Maksudnya N seperti, misalkan ini. Misalkan di sini kan bisa kita lihat ada pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 yang di sini. Jadi nilai ininya itu harus sama kalau mau dikalikan. Kalau tidak sama, tidak boleh dikalikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembagian. Sama seperti perkalian, di pembagian ini nilai N juga harus sama antara pembilang dan penyebut. Misalkan ada akar pangkat N dari P, kemudian dibagi dengan akar pangkat N dari Q sama dengan akar pangkat N dari P per Q. Sama dengan, contohnya misalkan di sini, ada akar pangkat 3 dari 10, dibagi akar pangkat 3 dari 5, sama dengan akar pangkat 3 dari 10 dibagi 5, sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Jadi kalau dibagi, tetap dibagi, hanya saja syaratnya nilai pangkat akarnya itu harus sama. Kalau yang di atas 3, di bawah juga harus 3. Kalau di atas 5, di bawah juga harus 5. Kalau di atas 2, di bawah juga harus 2. Jelas ya? Kalau ketemu pangkat N yang nggak sama bagaimana? Berarti dia tidak bisa disederhanakan. Misalkan di sini ada akar pangkat 3 dari 5 dibagikan akar pangkat 2 dari 2, maka dia tidak bisa disederhanakan. Tidak boleh menjadi akar berapa 5 per 2, nggak boleh. Jadi, dia syaratnya harus sama-sama 3 atau sama-sama 2. Jadi kalau begini, cara penyelesaiannya ya ini dihitung dulu. Akar pangkat 3 dari 5 berapa? Misalkan hasilnya adalah A. Akar pangkat 2 dari 2 hasilnya berapa? Misalkan hasilnya adalah B. Nanti hasilnya baru A per B. Sama dengan berapa gitu. Sudah menjawab Mbak Siti? Contoh ya, misal saya punya akar pangkat 2 dari 4 dibagi akar pangkat misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 8 dibagi akar pangkat 3 dari
27 misalnya ya. Kita kan tahu akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian kita tahu juga akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Maka karena 3 pangkat 3 adalah 27, maka hasilnya 2/3 adalah misalkan 0,66. Nah, bagaimana kalau yang pangkatnya tidak sama? Misalkan di sini ada akar pangkat 8 pangkat 3 dibagi akar pangkat 4, akar pangkat 2 dari 4, maka cara penyelesaiannya harus seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 1. Jadi nggak boleh 8 dibagi 4. Karena kalau 8 bagi 4 kan hasilnya nanti 2. Belum lagi nanti dipangkatin. Pangkatnya berapa? Karena pangkatnya berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Perlu contoh lagi? Satu lagi. Oke, misalnya saya punya akar pangkat 3 dari 27 dibagikan dengan akar pangkat 2 dari 16 misalnya ya. Maka karena pangkatnya ini berbeda, nilai n-nya di sini itu berbeda, maka dia harus diselesaikan sendiri-sendiri. Menjadi 27, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian, akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian barulah kita cari hasilnya. Di sini 3, di sini 4, maka 3 dibagi 4 adalah 0,75. Begini kalau pangkatnya berbeda. Oke, paham? Mbak Airin sudah paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada contoh ya, nomor 1A. Nomor 1A itu adalah 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ada yang tahu jawabannya berapa? Tadi kita sudah membahas. Sama-sama akar 3, kemudian ada lambang notasi penjumlahan, maka bisa ditambahkan langsung. Hasilnya menjadi 8 akar 3. Ya, betul. Kemudian ada 7 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Hasilnya menjadi 3 akar 5. Ya, betul. Kenapa 3 akar 5? Karena 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Kemudian ditambahkan akar 5 di belakangnya. Kemudian ada 3 akar 7 dikurangi 4 akar 7 ditambah 3 akar 7. Ayo, berapa? 2 akar 7. Iya, betul. 2 akar 7. 3 dikurangi 4 sama dengan minus 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 7. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 5 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Ada yang bisa menjawab?
5 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Saya kembalikan ke perkalian di sini. Ada yang bisa menjawab? 20 akar 6. Tadi soalnya berapa ya? Ya, betul. 20 akar 6. Mbak Rara betul. Kenapa? Karena kita lihat di sini. 2 akar 3. Berapa sih tadi? 5 akar 2 dikalikan 4 akar 3 ya. 5 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Nah, akarnya ini berbeda. Tapi kita lihat dia itu ada di perkalian, bukan pertambahan. Jadi nggak apa-apa kalau akarnya berbeda, asalkan pangkat akarnya ini sama. Karena dia cuma ditulis akar, berarti dia pangkat 2. Sehingga kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan operasi perkalian. Coba kita lihat, akar 2 dikalikan akar 3 hasilnya adalah akar 6. Kemudian yang depannya ini bisa juga langsung dikalikan. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 20 akar 6. Sudah jelas? Misalkan nanti saya punya misalkan 5 akar 3 dikalikan 4 akar pangkat 3 dari 2, maka ini tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3, jadi dia tidak bisa dioperasikan. Oke ya, berarti kalau mau mengoperasikan ini kita hitung dulu satu-satu. Ini berapa, baru dikalikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor B. Ada akar 81 dibagi akar 27. Ada yang bisa menjawab? Akar 81 dibagikan akar 27. Akar 21 dibagikan akar 27. 81 dibagi akar 27. Akar 3? Ya, betul. Dari mana akar 3, Mbak Irin? Mbak Siti? Ya, 81 dibagikan 27 hasilnya adalah 3. Kenapa boleh dibagi? Karena dia sama-sama akar pangkat 2. Ya, dia hasilnya adalah akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor C. 8 akar 90 dibagi 4 akar 5. Ada yang bisa menjawab? Akar 8 akar 90 dibagi 4 akar 5. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kita lihat di sini dia itu sama-sama mempunyai pangkat akar yang sama. Sama-sama 2 ya. Sehingga yang bagian sini bisa kita kerjakan menggunakan operasi pembagian.
menjadi akar pangkat 2 dari 90 dibagi 5. Ya, kemudian di sini ada 8 dibagi 4. 8 bagi 4 ini bisa kita operasikan langsung. 8 bagi 4 sama dengan 2. 90 bagi 5 sama dengan 18. Benar, hasilnya menjadi 2 akar 18. 2 akar 18. Hasilnya benar, Mbak Siti. Sampai sini jelas bagaimana? Jadi, ibaratnya 8 ini seperti konstanta. Kalau konstanta, dia itu bisa langsung dibagi. Yang bermasalah adalah yang di belakangnya ini. Kita lihat dulu dia itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, nggak boleh dibagi. Kalau sama, baru boleh dibagi. Oke, jelas ya. Kemudian, soal nomor 3. Ada A pangkat 2 dikalikan A pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, kemudian dibagi A pangkat 3. Ayo, barusan sudah kita ulas materi yang kemarin. Coba diselesaikan. A pangkat 2 dikali A pangkat 4, dipangkatkan lagi 2, dibagi A pangkat 3. Oke, kalau gitu kita coba selesaikan bersama-sama ya. Ada A pangkat 2 dikalikan A pangkat 4, dipangkatkan lagi dengan 2. Kita lihat. Ini sama-sama A kan ya? A pangkat 2 dikali A pangkat 4. Boleh dong kalau disingkat menjadi A pangkat 2 ditambah 4. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Kemudian maka hasilnya adalah A pangkat 6 dipangkatkan lagi 2. Ya, betul. A pangkat 4 hasilnya. A pangkat 6 dikalikan A pangkat 2 menjadi A pangkat 12. Kita simpen ya. Yang bagian atas hasilnya adalah A pangkat 12. Kemudian kita bagi dengan A pangkat 3. Kemudian hasil tadi, A pangkat 12 tadi dibagikan dengan A pangkat 3. Kita lihat hasilnya bisa menjadi A pangkat 12 dibagi 3 sama dengan A pangkat 4. Ya, betul hasilnya A pangkat 4. Sampai sini latihan soalnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Atau ada yang mau minta diulang penjelasannya? Ulang yang nomor berapa, Mbak Rara? Yang C, nomor 2C atau 1C? Nomor 2, 2C, dan nomor 3. Oke, nomor 3 dulu ya. Di sini kita lihat ada soal A pangkat 2 dikalikan A pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi menjadi 2. Dipangkatkan lagi 2. Jadi, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Dalam kurung kan A pangkat 2 dikalikan A pangkat 4. Karena sama-sama A, kita ingat operasi penjumlahan di bilangan berpangkat pertemuan kemarin, kalau dia sama-sama A, kemudian dikalikan, maka pangkatnya boleh ditambahkan. Menjadi A pangkat 2 ditambahkan 4, sama dengan A pangkat 6.
Kemudian, A pangkat 6 ini dipangkatkan lagi menjadi 2. Menjadi, kalau di operasi perkalian bilangan berpangkat kemarin, kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka harus dikalikan menjadi 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi A pangkat 12. Sehingga kita bisa dapat nilai sederhana dari A pangkat 2 kali A pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan A pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya adalah A pangkat 12. Kemudian, kita simpan kan A pangkat 12 ini, kita bagikan dengan A pangkat 3. A pangkat 12 dibagikan A pangkat 3, maka hasilnya adalah A pangkat 12. Oh, sorry, saya salah. Hasilnya adalah A pangkat 12 dikurangi 3. Sama dengan A pangkat 8. Kita ingat, kalau pembagian sama-sama A, maka harus dikurangi. Nah, ini loh, jangan suka ketuker ya, nanti kadang-kadang suka ketuker. Jadi 12 dikurangi 3. 9. Hasilnya 9. Sama dengan A pangkat 9. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, saya salah. Jadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Sudah jelas Mbak Rara yang nomor 3? Kemudian, sambil Mbak Rara memahami soal nomor 3, oh, belum jelas. Belum jelasnya yang di bagian mana? Yang bingung di bagian mana? Oke, untuk menghemat waktu, kita kerjakan dulu soal nomor 2C ya. Nomor 2C ini kan ada 8 akar 90. 8 akar 90 dibagi dengan 4 akar 5. Di sini kita lihat akar pangkat dari yang pembilang dengan yang penjemput adalah sama, yaitu sama-sama 2. Kalau akar cuma ditulis seperti ini, berarti dia sama dengan akar pangkat 2. Dia sama-sama 2 sehingga bisa kita langsung bagi menjadi akar pangkat 2 dari 90 dibagikan 5. Karena dia akarnya sama. Kalau akarnya beda, nggak boleh dibagi. Karena dia akarnya sama, baru boleh dibagi. Kemudian di depannya ini boleh langsung dibagi juga karena dia adalah konstanta. Dia berdiri sendiri. Maksudnya, dia adalah bilangan bulat sehingga bisa langsung dibagi, yaitu menjadi 8 dibagi 4 sama dengan 2, kemudian 90 dibagi 5 sama dengan 18. Jadi 2 akar pangkat 2 dari 18. Tadi pertanyaannya Mbak Kalista ya. Sudah jelas Mbak Kalista yang 2C? Putus-putus ya. Oke, mungkin nanti bisa dilihat lagi di rekamannya karena waktunya terbatas, masih banyak lagi yang mau dibahas. Untuk Mbak Rara, yang bingungnya di mana? Yang soal nomor 3?
Yang soal nomor 3, karena tidak ada tanggapan, kita lanjut dulu ya. Ibu cara, oke. Mungkin nanti setelah, kalau masih ada waktu, saya terangin lagi ya Mbak Rara, atau enggak saya berikan penjelasan nanti. Oke, sekarang kita ke merasionalkan bentuk akar. Nih, misalkan tadi kan ada 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian, kalau 8 dibagi akar 2, hasilnya berapa? Bingung kan? Karena bingung, maka bilangan bentuk dari irasional ini harus kita ubah menjadi bentuk rasional. Menjadi, caranya bagaimana? Caranya dengan, pertama, kalau ada 1 dibagi akar P, maka cara merasionalkannya itu dengan cara mengalihkan akar P ke pembilang dan penyebut. Jadi 1 per akar P dikalikan akar P per akar P sama dengan 1 dikali akar P dibagi akar P dikali akar P sama dengan akar P per P sama dengan 1P per akar P. Intinya, dalam merasionalkan bentuk akar, yang kita cari adalah bagaimana cara membuat si penyebut ini tidak dalam bentuk akar. Jadi, cara membuat si penyebut ini tidak dalam bentuk akar adalah dengan cara mengalihkan si akar ini dengan akar itu sendiri. Contohnya seperti ini, 1 per akar P dikalikan akar P per akar P, sehingga hasilnya jadi 1 per P akar P, atau akar P per P, sehingga penyebutnya udah nggak dalam bentuk akar lagi. Kemudian ada lagi contoh soal nomor 2. Misalnya, atas dan bawah itu adalah bentuk akar. Akar P per akar Q sama dengan akar P per akar Q akar P per akar Q dikalikan akar Q per akar Q sama dengan akar P dikali akar P akar P dikali akar Q ya, ini salah tulis. Akar P dikali akar Q per akar Q dikali akar Q sama dengan akar PQ per Q. Jadi, Q di bawah ini yang tadinya dalam bentuk akar sudah menjadi dalam bentuk rasional. Dalam bentuk tidak dalam bentuk akar lagi. Tujuannya adalah untuk membuat si penyebut ini tidak dalam bentuk akar, sehingga dikalikan dengan penyebutnya di atas dan di bawah. Kemudian ada lagi contoh, A per P minus akar Q. Bagaimana cara merasionalkannya? Dengan cara mengalihkan yang di atasnya boleh biasanya bilangan bulat. Dia tidak harus angka 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jelas dia tidak 0, harus bilangan asli, tidak 0, dan tidak boleh desimal. Gitu. Kalau yang untuk soal nomor 1 ya. Kemudian yang bentuk nomor 3 ini, kita mengalihkannya, misalkan ada P minus akar Q, kita kalikan menjadi P plus akar Q. Harus berlawanan. Kalau di sini minus, di sini plus. Kalau di sini plus, di sini minus. Jadi nanti pengoperasiannya menjadi A dikali P plus akar Q dibagi P plus akar Q dikali P minus akar Q, sehingga nanti ujung-ujungnya menjadi P kuadrat minus Q bawahnya. Bukan P minus akar Q lagi. Dan atasnya menjadi A akar P tambah A kali P tambah akar Q. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara merasionalkan bentuk akar?
Intinya adalah memang agak memusingkan. Intinya adalah bagaimana cara untuk mengubah si bentuk akar di penyebut ini menjadi tidak bentuk akar. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, saya punya 1 per akar A. Misalkan saya punya 1 per akar A. Cara merasionalkannya adalah, sekarang gini deh, saya tanya, bagaimana cara membuat akar A ini menjadi A? Bagaimana cara membuat akar A menjadi A? Caranya adalah dengan mengalihkan akar A dengan akar A. Iya tidak? Iya kan? Karena akar A dikalikan akar A, hasilnya menjadi A. Ya kan? Sehingga, untuk mengubah ini menjadi A, kita harus mengalihkan si akar A yang bawah ini dengan akar A juga, dengan bilangan itu sendiri. Kemudian, nggak adil dong kalau misalnya akar A-nya dikalikan yang bawah, yang atasnya nggak dikalikan, sehingga akar A-nya juga dikalikan yang atas. Jadi, dua-duanya dikalikan dengan akar A, menjadi akar A per A. Sampai sini bingung atau paham? Paham? Ibaratnya gini deh, misalkan kita mau menyederhanakan suatu bentuk pecahan. Misalnya, saya punya 6 per 4. Boleh nggak saya sederhanakan menjadi 3 per 2? Boleh nggak? Sama nggak? Sama kan ya? 6 dibagi 4 sama dengan 3 dibagi 2. Oke, sama kan ya? 6 dibagi 4 sama dengan 3 dibagi 2. Kita lihat di sini ya. 6 dikalikan 2, 3 dikalikan 2 dibagi 4 dikalikan 2 sama dengan 3 dibagi 2. Kita lihat yang atas sama yang bawah sama, jadi bisa dicoret sehingga jadi 3 dibagi 2. Begitu juga dengan ini, ibaratnya kita pengen punya bentuk sederhananya, yang berupa 1 per akar A. Nah, bagaimana bentuk tidak sederhananya? Maksudnya bukan bentuk tidak sederhananya sih. Bagaimana bentuk rasionalnya? Ya, kita kalikan saja dengan akar A dikalikan akar A dibagi akar A. Hasilnya menjadi akar A per A. Jadi, bisa kita katakan bahwa akar A per A sama dengan 1 per akar A. Sama halnya, sampai sini sudah ngerti kan ya analoginya? Paham? Jadi bagaimana caranya untuk mengubah si bentuk akar di bawah ini menjadi bentuk biasa? Begitu juga dengan bentuk yang kedua. Yang bentuk kedua ini, meskipun atasnya juga dalam bentuk akar, tapi yang menjadi pengalinya di bagian sini tetaplah dari si bagian penyebut ini dikalikan. Nanti kalau pusing, dilihat lagi rekamannya, insya Allah bisa. Kemudian,
Yang bagian bawah ini, khusus yang bagian nomor 3, yang tadinya angkanya minus, harus diubah menjadi positif. Supaya dia bisa untuk dirasionalkan. Oke, mungkin kita langsung contoh soal aja kali ya, supaya lebih mudeng. Ada satu materi lagi yang belum dijelaskan. Itu adalah A pangkat M sama dengan A pangkat N. Persamaan pangkat sederhana. Maksudnya itu adalah, kalau misalkan kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat N, karena dia sama-sama A, maka nilai M pasti sama dengan nilai N. Contohnya ya, ada A pangkat 2X tambah 5. Sebentar ya, saya terangkan yang ini dulu, takut waktunya habis. Karena contohnya di sini ada A pangkat 2X tambah 5 sama dengan A pangkat 11. Kita lihat di sini sama-sama A, cuma pangkatnya berbeda. Kita lihat pangkatnya di sini ada 2X tambah 5, di sini ada 11. Maka bisa kita selesaikan dengan persamaan biasa. 2X sama dengan 11 dikurangi 5. Nilainya minus karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan, jadi nilainya minus. Jadi 11 minus 5. 11 minus 5 sama dengan 6. Jadi 2X sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk pangkat sederhana ada yang ditanyakan nggak? Gampang ya? Jadi kita samakan saja pangkatnya, asalkan 11 itu adalah contoh. Jadi di sini kan soalnya A pangkat 2X tambah 5 sama dengan A pangkat 11. A pangkat 2X tambah 5 sama dengan A pangkat 11. Kita lihat di sini nilainya sama-sama A. Sama-sama A berarti ini dan ini nilainya adalah sama. Jadi 2X tambah 5 sama dengan 11. 2X sama dengan 11 dikurangi 5. Sama dengan 6 kan ya? Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2. 2-nya pindah ke sini. Sama dengan 3. Ya, betul. Ada yang belum jelas mengenai persamaan pangkat sederhana? Sudah jelas ya? Kalau gitu, kita lanjut ke latihan soal. Persamaan pangkat sederhana. Semoga dengan latihan soal jadi tambah paham. Di sini ada A pangkat 2X sama dengan A pangkat 6. Berarti 2X sama dengan 6. Karena dia sama-sama A. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian di sini ada lagi A pangkat 3X tambah 5 sama dengan A pangkat 16. Kita lihat di sini sama-sama A. Maka kita bisa katakan 3X tambah 5 sama dengan 16. 3X sama dengan 16 dikurangi 5. X sama dengan 3X sama dengan 11. X sama dengan 11 dibagi 3. Sampai sini saja sudah cukup.
Kemudian ini ada lagi contoh A pangkat X tambah 3 sama dengan A pangkat 4. Karena dia sama-sama A, bisa kita katakan X tambah 3 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 dikurangi 3. X sama dengan 1. Coba ya, kita buktikan ya. X sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan nilai 1 ini ke sini, ke nilai X ini, berarti A pangkat 1 tambah 3 sama dengan A pangkat 4. Sama kan ya? Sama. Kalau X-nya nilainya 1, 1 tambah 3 sama dengan 4. Oh, sama. Coba sekarang kita cek yang ini aja deh, yang bulat. Kalau X sama dengan 3, maka coba kita lihat A pangkat 2X sama dengan A pangkat 6. Karena X sama dengan 3, berarti 2 kali 3, 6. Oh, sama. Berarti benar. Itulah persamaan pangkat sederhana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 2, di sini intinya adalah dalam persamaan pangkat sederhana ini, bagaimana kita mencari nilai X agar nilai yang ada di sini sama dengan nilai yang ada di sini. Nilai yang di kiri sama dengan nilai yang di kanan. Jadi kita harus mencari tahu nilai X-nya. Jadi contohnya yang nomor 2. A pangkat 3X tambah 5 sama dengan A pangkat 16. 3,1 11 bagi 3 itu adalah 3,67. Misalnya, saya jelaskan dulu ya. 3X tambah 5 sama dengan 16. 3X sama dengan 16 dikurangi 5. Karena dia pindah ruas, jadi dia jadi dia berganti nilai. Jadi dari plus jadi minus. Kemudian 3X sama dengan 11, X sama dengan 11 per 3. Coba kita tes ya. 3X plus 5 sama dengan 16. Kita tes 3 kali 11 per 3 ditambah 5 sama dengan 16. 3 dibagi 3 bisa dicoret ya. Jadi sisa 11 tambah 5 sama dengan 16. 16 sama dengan 16. Terbukti berarti nilai X adalah 11 per 3. Sudah menjawab Mbak Siti? Oke, kalau gitu kita lanjut. Waktu kita tinggal 9 menit. Sebelum 9 menit berakhir, di sini kan ada latihan soal. Nanti latihan soal yang tidak sempat terjawab, saya jadikan tugas ya untuk minggu depan. Dikumpulkannya bisa melalui email saya, nanti saya sebutkan di link rekaman yang akan saya berikan besok. Contohnya, di sini adalah minus 5 per akar 5. Maka bagaimana cara... Oh, modulnya berbeda ya? Kalau gitu nanti tugasnya bisa dilihat di link rekamannya saja. Oh ya, oke. Kemudian, bentuk sederhana dari minus 5 per akar 5. Minus 5 per akar 5. Bagaimana cara merasionalkannya? Dikalikan saja dengan akar 5. Karena kan akar di penyebut tidak boleh ada akar. Jadi dirasionalkan menjadi minus
5 akar 5 per 5. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5 kan ya? Jadi ini bisa dicoret. Karena sama atas dan bawah, jadi minus akar 5. Maka jawabannya adalah B. Kemudian bentuk sederhana dari 2 per 1 tambah akar 3. 2 per 1 tambah akar 3 dirasionalkan menjadi 1 minus akar 3 per 1 minus akar 3. Kenapa minus? Karena di sini sebelumnya adalah plus. Sehingga untuk merasionalkan kita ubah menjadi minus. Menjadi 2 dikali 1 minus akar 3 dibagi. Cara cepat untuk mengerjakan perkalian seperti ini adalah begini. Misalkan ada A tambah B dikalikan A minus B, maka hasilnya adalah A kuadrat minus B kuadrat. Kita lihat di sini misalkan 1 adalah A, akar 3 adalah B, di sini ada plus, di sini ada minus, maka cara mengerjakannya tinggal A kuadrat minus B kuadrat. Jadi 1 kuadrat minus akar 3 kuadrat. Jadi 2 minus 2 akar 3. 2 kali 1 minus 2 kali akar 3 dibagi 1 minus 3. Sama dengan 2 minus 2 akar 3 per minus 2. Sama dengan 2 1 minus akar 3 dibagikan minus 2, coret-coret, hasilnya adalah minus 1 min akar 3. Tapi tidak ada jawabannya ya. Jawabannya adalah minus 1 per 1 min akar 3. Kemudian ada 81 pangkat 1 per 4 ditambah 8 pangkat 1 per 3 dikurangi 16 pangkat 1 per 2. Ini kita kerjakan dengan menggunakan operasi bilangan berpangkat dari pertemuan sebelumnya ya. Kita ubah dulu ke bentuk akar, baru kemudian kita tambahkan dan kita kurangkan. Mungkin ada yang tahu kenapa nomor 2 jawabannya tidak sama? Nomor 2, A ya. Puyeng ya? Iya sih. Tidak sama, karena hasilnya harus akar 3. Jadi, hasilnya adalah minus 1 plus akar 3. Tapi di sini tidak ada akarnya. Jadi, kalau misalkan kita kasih akar di sini, barulah ini nomor A jawabannya. Jadi, soalnya salah ya, harusnya ada akarnya. Kemudian, yang 81 pangkat 1 per 4. Nomor 3 rada bisa. Oke, saya kasih clue saja ya. Jadi di sini ada 81 pangkat 1 akar dari 4 ditambah 8 pangkat 1
akar dari 3 dikurangi 16 pangkat 1 akar dari 2. Nah, setelah dijadikan bentuk akar ini, baru kemudian kita tambah dan kita kurangkan. Kita cari misalkan 81 itu berapa kali berapa? 81 8 kali 9 kan ya? 8 itu 8. 16 itu 8 kali 2. Maka bisa diubah 81 menjadi karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai yang belum paham, silahkan chat saya ya. Karena waktunya sudah habis, terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat istirahat. Juga selamat malam mingguan. Sambil menunggu waktunya habis, saya jelaskan. Jadi, 81 ini, oke, nanti saya screenshot. Selamat weekend juga Mbak Airin. Jadi, 81 ini kita ubah menjadi akar 9 dikali akar 8. Kemudian ini jadi akar 8. Kemudian